Yo, para Wibu Nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen review anime. Anime yang bakal gue review kali ini adalah Tante wa Mou Shinderu. Yang sebenarnya sih udah lama gue pengen nge-review anime ini, tapi baru kesampaian sekarang aja. Dan gue nonton anime ini secara legal ya cuy di Muse Indonesia. Jadi gue punya hak buat nge-review anime ini, karena nge-review itu nggak harus bisa ngebuat anime. Contoh lu nge-review HP, emang lu bisa gitu kan ngebuat HP? Kagak kan? Jadi nggak usah bilang gitu, kalau nggak bisa buat anime jangan nge-review anime. Itu sebuah analogi yang goblok anjing. Buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah cuy, daripada gue banyak bacot gitu kan, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Pertama-tama gue mau bahas judulnya dulu nih, Tante wa Mou Shinderu. Waktu pertama kali gue ngebaca judulnya, gue ngerasa kayak pernah dengar atau pernah ngebaca gitu. Dan setelah gue inget-inget lagi gitu ya, ternyata itu dari salah satu kalimat di dalam anime yang udah banyak dijadiin meme. お前はもう死んでいる。何 Nah, gue sampai mikir gitu, apa jangan-jangan judul dari Tante wa Mou Shinderu itu terinspirasi dari kalimat Omae wa Mou Shinderu? Ya, entahlah gitu kan. Karena pas gue nyari tahu soal itu ya nggak ketemu. Terus masih bahas soal judul. Judulnya adalah Tante, yang artinya itu adalah detektif. Dan harusnya ini kehidupan seorang detektif, tapi dari sudut pandang gue, kehidupan Siesta dan Kimizuka bukanlah kehidupan seorang detektif, melainkan kehidupan dari agen kepolisian atau agen militer. Kalau lu mau lihat kehidupan detektif, coba lu lihat Detektif Conan atau Kindaichi Shonen yang benar-benar kehidupan seorang detektif. Sekarang gue mau bahas soal grafisnya. Buat gue sih nggak ada masalah ya soal grafisnya yang menurut gue udah bagus banget. Tapi entah kenapa pas ngelihat Siesta tuh grafisnya beda banget cuk. Entah gue doang yang ngerasa apa lu juga ngerasa gitu kan. Tapi desain dari Siesta itu dibuat sedetail mungkin dengan komposisi warna dan kepadatan gambar yang sangat-sangat sempurna. Ya itu sih yang gue rasa, gue juga nggak tahu lu ngerasa apa enggak. Dan menurut gue Siesta itu menjadi salah satu nilai jual dari anime ini. Buat pewarnaan animenya sendiri sih gue nggak ada masalah ya, karena menurut gue pewarnaan animenya udah cocok sama animenya sendiri. Selanjutnya gue mau bahas soal seiyu dan backsound yang menurut gue juga udah pas banget. Dan gue nggak ada masalah sama sekali soal seiyu dan backsound. Tapi baik seiyu ataupun backsound itu bukan nilai jual dari anime ini. Jadi di antara kedua itu nggak ada istimewanya sama sekali buat gue. Kalau lu mau tahu salah satu anime yang ngejual backsound atau opening animenya, lu bisa ngeliat SEO. Kimetsu no Yaiba, Noragami, atau anime-anime lainnya yang ngebuat kita kalau denger lagunya tuh jadi keingetan sama animenya. Selanjutnya gue mau bahas soal jalan ceritanya. Buat sebagian orang mungkin ada yang suka, ada yang gak suka juga sama konsep alur maju mundur kayak di anime ini. Jujur gue sih gak ada masalah sama alur yang kayak gitu, karena gue masih bisa mencerna ceritanya. Tapi yang jadi masalah tuh gak semua orang kayak gue yang bisa mencerna cerita alur maju mundur. Ada orang yang cuma bisa menikmati cerita alur maju doang. Jadi dikasih konsep alur maju mundur itu dia malah pusing sendiri. Dan kalau ada gitu kan salah satu dari lu yang cuma bisa menikmati alur maju doang, coba lu tulis di kolom komen. Pas lu nonton anime ini gimana rasanya? Dan jalan ceritanya juga menurut gue nggak sinkron sama judulnya. Kayak yang gue bilang tadi di awal, judulnya itu Tante atau detektif. Tapi buat gue ini bukan kehidupan seorang detektif. Jadi ya nggak sinkron aja buat gue pribadi. Dan kalau soal di judul si Siesta yang udah mati tapi di animenya masih ada, itu gue nggak mempermasalahkan sama sekali. Toh itu cuma flashback doang yang menandakan kalau alurnya itu maju mundur. Tapi buat gue ini alur ceritanya ya B aja, dibilang bagus banget ya enggak, dibilang jelek juga enggak. Jujur aja, anime ini adalah kehidupan seorang detektif yang paling ringan, dimana lu nggak perlu mikir keras soal misterinya. Yaitu kalau buat gue pribadi yang suka nonton atau baca buku dengan tema detektif, terutama serinya Sherlock Holmes. Terus gue mau bahas soal karakternya. Menurut gue juga nggak ada satupun miss karakter gitu ya, kecuali satu, si Nagisa. Entah kenapa gue nggak suka aja gitu sama pembawaan sifat Nagisa yang bisa gue bilang terlalu polos buat terjun ke dunianya Kimizuka. Mungkin karena di episode 1 gue udah dikasih lihat gitu ya sama sifatnya Siesta yang perfect banget. Terus di episode 2 dikasih lihat sifatnya Nagisa yang kayak apa sih ini bocah? Gue sampai mikir kayak gitu loh pas ngeliat Nagisa. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi ya wajar aja Nagisa punya sifat yang kayak gitu. Karena kan sebelum dia SMA kehidupan dia tuh ada di rumah sakit.
Jadi wajar kalau Nagisa masih polos soal dunia luar, terutama dunianya Kimizuka. Dan menurut gue setiap karakter di seri ini punya ciri khasnya sendiri. Contoh, kalau lu mau cewek yang perfect ya, di situ ada Siesta. Kalau lu mau cewek polos di situ ada Nagisa. Kalau lu mau cewek loli di situ ada si Idol. Kalau lu mau Onesan itu ada si siapa tuh yang detektif rambut merah dah tuh, yang rokok. Nah, itu lu bisa ngeliat dia. Ataupun gitu kan, lu mau ngeliat cewek yang rada-rada bego gitu kan, lu bisa ngelihat salah satu asistennya si Siesta juga tuh yang rambutnya pirang, gue lupa juga siapa namanya, lu bisa ngelihat dia lah. Ya secara garis besar gitu kan, kalau gue simpulin, Tante Wamo Shinderu itu ngejual berbagai waifu di semua kalangan. Ya itu sih kesimpulan gue secara pribadi aja cuk, kalau anime ini tuh yang ngejual para waifunya. Kalau lu ada jawaban lain coba lu tulis aja cuk di kolom komen. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuk ya untuk pembahasan kali ini. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau lu suka sama pembahasannya. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu buat nekan tombol like. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.